افتح لنا باب العلم من القرآن العظيم القرآن إمام kami Al-Quran pedoman kami Al-Quran petunjuk kami Al-Quran satukan kami Al-Quran iman kami Al-Quran pedoman kami Al-Quran petunjuk kami Al-Quran satukan kami Al-Quran iman kami Al-Quran pedoman kami Al-Quran petunjuk kami Al-Quran satukan kami Ayat nama kalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah bila goyah wa syukurillah bila inayah illa billah wa ja'alana likulli sayin sababah wa nakhussu khussatan fi hadhihi al-lailatil mubarakah fi sya'atil mubarakah fi jami'it tullabil mubarakah Allahumma zayyinna bil ilmi Allahumma akhnina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salamah wa ja'alna at-tullab al-mubarak wa abaina mubarak wa baytina al-mubarak wa abaina al-mubarak وكل عبادة المبارك والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم والصلاة تقضي لنا بها المقاصد والحاجات صلاة تقضي لنا بها المقاصد والحاجات صلاة تقضي لنا بها المقاصد والحاجات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi yasir wa la tu'azzir Rabbi tammin bil khair Hadratul mukarramun wal muhtaramun para hafiz wal hafizah wa fathil Qur'an wa lafzil bil lisanil Qur'an wa halul lil khairi bil ilmi minal Qur'an ونور قلوبنا بتلاوة القرآن وحفظنا بتلاوة القرآن من دار الدنيا إلى دار الآخرة اللهم آمين يا رب العالمين. Para anak-anakku sekalian, ada yang manggil abang, ada yang manggil amang boru, ada yang manggil udah, ada yang manggil tulang, sama aja ya. Kita di sini mengisi ya bisa 2 jam, 3 jam nantinya dalam menuntut ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Boleh yang duluan, kalau dia nggak kuat nggak apa-apa. Ya ayah juga paling 15 menit pulang. Para anak-anakku, rijal wal banat, mari sama-sama di kesempatan yang sempit ini. Kita nggak tahu besok apa masih ketemu apa enggak. Makanya manfaatkan kata Luqmanul Hakim yang lewat itu bukan punya kita,
Yang datang itu belum tentu punya kita. Yang punya kita yang sekarang. Makanya waktu yang sempit ini, kesempatan yang sedikit ini, mari sama-sama kita senantiasa mengisi. Kalau mau makan, isi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sampai membarilah Nabi Muhammad. Berarti hidup kita nggak sia-sia. Walaupun waktunya makan cuma 5 menit, ada yang 10 menit. Ada juga. Kalau kita mau tidur, sisihkan waktu untuk membaca Allah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Baca Qul 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Ayatul Kursi 1 kali, sampai Asmaullah nikmalakil, sampai zikirnya para malaikat penjaga aras dan bumi langit sertanya apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baru kita niat, ya Allah, bangunkan saya nanti jam 3 untuk sholat tahajud, mendekatkan diri kepada insya Allah. Walaupun kita cuma sebentar tidur, tetapi karena kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala melalui makan dengan ilmu tasawuf atau zikri, kita tidur itu mati karena kita nggak sadar. Makanya kita harus punya kesempatan di waktu yang sempit. Para anak-anakku, rijal wal banat yang saya cintai, senantiasa rahimahumullah. Di dalam suatu kisah, saya bercerita di dalam kitab As-Sa'idul Ibad, ada seorang muslimah, ini tentang banat. Ada seorang muslimah ketika indal suq, ketika di pasar, saking cintanya di seorang perempuan. Ini di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya di seorang muslimah sahabiyah di masa para sahabat, di masa para Rasulullah, ingin membuktikan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempat ditanya temannya, wahai Fulan binti Fulan, bagaimana sih cintamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lantas si muslimah ini, si sahabiah ini membuka cadar sama hijab. Padahal membuka hijab dan cadar kepada muhrim kita haram. Nanti di rumah mana tahu ibu kita, adik kita yang sudah dewasa, suruh, Bu, tutup tuh auratmu. Kenapa? Jangan sampai semurah itu harga diri seorang ibu gara-gara cuman membuka hijab dan cadar, harga diri hilang. Benar gak? Maka nanti di rumah kalau pulang, apa 2 bulan nanti, 3 bulan akan datang ke rumah, kalau ibu kita masih tetap keluar buka hijab, buka jilbab, tegur, bila perlu keluarin hadisnya. Insyaallah. Keluarin hadisnya, ini dalilnya Bu. Nanti ibu yang masuk neraka, kami yang masuk surga, kan gak enak Bu. Ini juga si muslimah ini saking cintanya dan sayangnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang haram pun dibuktikannya, dibuka cadar, dibuka hijab. Beginilah cinta saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai harga diri saya pun saya perlihatkan. Lantas pergi si muslimah ini ke rumahnya, nanya sama lakinya, nanya sama suaminya, ya Bang, wahai suamiku, kemarin di pasar terjadi sesuatu yang tidak diingini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak engkau ingini, wahai suamiku. Kenapa? Kata suaminya, sempat tadi ada teman saya nanya bagaimana sih saya cintanya kepada Rasulullah, ingin membuktikan cinta saya dan saya kepada Rasulullah, sampai-sampai suamiku cadar saya dan hijab saya lepas dari kepala saya. Apakah saya salah, wahai suamiku? Kata istrinya kepada suami. Ketika mendengar ucapan istrinya ini, langsung berjalan ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung suaminya berjalan lari kepada menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan
perbuatan istrinya ketika di pasar. Apakah salah? Padahal istrinya ini semata-mata tidak untuk membuka aurat, hanya membuktikan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa kata Rasul kepada suami si perempuan ini? Wahai sahabatku, nashabu ilal khut, pergilah ke hutan, kumpulkan kayu-kayu yang besar di belakang rumahmu. Setelah engkau kumpulkan kayu-kayu yang besar, bikin tiang 4, taruh di atasnya kuali yang besar, taruh di dalam kuali itu air yang banyak yang penuh, memenuhi besarnya kuali. Kata Rasulullah, ahlan wa sahlan, kata Rasulullah. Sadaqtu, kata sahabat. Baru bergegaslah sahabat ini pergi ke hutan, mengumpulkan kayu-kayu yang kering, dibawa ke rumahnya, dikumpulin di belakang rumahnya. Setelah banyak ini kayu, baru ditaruhlah tengkuk buat tatakan kuali yang besar. Kalau zaman dulu kan gede-gede kuali ya. Setelah itu baru ditaruh air penuh dengan kuali. Setelah itu apa? Baru dibakar lagi kayu yang besar-besar. Setelah dibakar kayu yang banyak ini, baru sahabat ini pergi menghadap Rasulullah. Kata Rasul, saya pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu-kayu di belakang parit rumah saya. Baru saya taruh kuali yang besar, saya isi dengan air yang penuh di dalam kuali. Baru saya bakar kayu sampai panas. Setelah itu apa Rasulullah ucapanmu, perkataanmu? Suruh wa'muru zawjah indal fay. Suruh istrimu masuk ke dalam setelah air itu mendidih. Ada yang tahu nggak masuk? Ini kata Rasul. Wahai sahabatku, setelah nanti air yang di dalam kuali itu mendidih, maka suruh istrimu masuk ke dalam kuali itu. Sudah, ya Rasul, niscaya saya akan perbuat ya Rasul. Kata sahabat ini padahal istrinya. Pergi ke rumah, cerita, berkatalah apa yang dikatakan oleh Rasul, yang disuruh Rasul kepada dia. Wahai istriku, setelah saya datang tadi menghampiri Rasulullah, Rasulullah berkata kepada saya. Suaminya nggak minta izin sama istrinya. Gimana istriku? Kata Rasul, kamu harus masuk ke dalam kuali yang panas. Izin nggak? Nggak ada prinsip seorang sahabat Rasulullah. Prinsipnya apa? Kata Rasul, berbuat. Kenapa? Karena merupakan suatu pedoman, dalil. Kan diamnya Rasul merupakan dalil, perbuatan Rasul merupakan dalil, dan keluar setiap dari lisan Rasul merupakan dalil dalam kehidupan. Apalagi ibadahnya, apalagi sholatnya, apalagi zikirnya, apalagi doanya, semua merupakan pedoman, petunjuk, dalil dalam kehidupan kita yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa kata istrinya? Setelah mendengar dari ucapan suaminya, langsung wa'mur ya zawjah, laksanakan ya suamiku. Langsunglah melompatlah seorang istri yang cinta kepada Rasul ke dalam kuali yang lagi mendidih airnya. Setelah mendidih, lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istriku telah terjun ke dalam kuali yang airnya lagi mendidih. Seterusnya gimana ya Rasulullah? Tutup itu kuali. Ditutup, kata Rasul, ditutuplah kuali yang besar. Kalau kita kira-kira masak telur, matang nggak? Malah bisa hancur meleleh ya. Malah dibilang udah lepas kulit-kulitnya. Kalau secara logika kita, andai kata kalau kita taruh di situ ikan, mungkin tinggal tulangnya, hancur saking panasnya. Kenapa? Apinya gede, kualinya gede, airnya gede, banyak mendidih lagi.
melompat ke situ seorang istri yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ditutup oleh suaminya, baru menghampiri pula lah sahabat ini kepada Rasul. Setelah saya tutup, ya Rasulullah, bagaimana selanjutnya saya? Buka itu tutupnya wali yang tadi. Coba lihat bagaimana di situ ya, di zaujakan. Coba lihat istrimu kayak gimana. Berlarilah si suaminya ini menghampiri istri yang lagi di dalam kuali yang sedang ditutup dan dibakar. Setelah dibuka tempat tutupnya kuali, dilihat suaminya, si istrinya itu laksana anak gadis yang lagi mandi menggosok-gosok badannya begini. Kita kalau kami orang kampung ya, ada kotoran. Kalau di sono bahasanya daki, kalau di sini nggak tahu apa bahasa. Ibarat kata ada getah yang kering ya. Nah, kita kucak-kucak dan kita gosok-gosok. Istrinya senyum di dalam kuali. Ibarat orang anak gadis lagi mandi di 7 sumur untuk awet muda, dioles-oles, senyum dia. Suaminya heran. Kenapa heran? Nah ini ditanya Rasulullah, ya Rasulullah, istri saya lama di dalam kuali, di tempat kuali airnya yang mendidih, ditutup lagi, menguap, tentu menguapnya ke dalam dong, bukan ke atas. Tetapi setelah Rasulullah menyuruh saya buka itu tutup kuali, istri saya tidak napa-napa, malah istri saya senyum, laksana seorang gadis yang lagi mandi menggosok-gosok badannya. Gerangan apa ya Rasulullah yang terjadi kepada istri saya? Wahai sahabatku, secara logika orang umum nggak bakalan bisa hidup, pasti mati, ya kan? Pasti mati lah. Tetapi wahai sahabatku, karena cintanya istrimu kepadaku dan yakinnya cinta istrimu kepadaku melebihi daripada buka cadar dan hijab, tak tersentuh api, tak tersentuh panas istrimu. Padahal itu panasnya dunia, apalagi nanti panasnya akhirat, tidak bakalan tersentuh. Saking cinta dan yakinnya istrimu kepadaku, kata Rasul. Makanya kita kalau benar-benar yakin cinta sama Rasul, sayang sama Rasul, senantiasa selawatnya jangan cuma satu doang. Apalagi selawat Maria ya, selawat Kamilah, selawat Najat, selawat Angkasa, selawat Anwar, banyakin selawat Ibil Qulub Syifa. Harus yakin. Kemarin pagi-pagi itu ada saksinya anak saya Asmari. Kita lagi motong sembeli sapi yang beli. Ya. Ayah cuma kalau hewan, nanti mana tahu ya hewan biar tumbuh. Tapi jangan sekarang dikit. Biar tumbuh itu hewan segede apapun, di palanya di sini, pusat-pusat di sini. Kalau mau merebutkan sapi, nih oncongnya pegang, masukin jarimu, pasti dia tunduk. Mana tadi kan sekarang? Nanti pas tidur taruh kayak siapa? Pasti bangun, kenapa? Karena tidak bisa nafas. Ya kan? Gak bisa nafas kan? Bisa kan? Nah, ini pun si perempuan di masa sahabat saking cintanya nih perempuan. Begitu juga suaminya cinta kepada Rasulullah, nurut sama apa yang dikatakan Rasulullah. Walaupun berbentuk bahaya, padahal bahayanya masih di dunia. Kita harus yakin 10 pahala di dunia, 100 pahala di akhirat. 100 pahala di dunia, 1000 pahala di akhirat. 1000 pahala di dunia, 1 juta pahala di akhirat. Kalau
1 juta, miliaran, triliunan, malah bisa tidak terhingga. Andai kata Allah memberikan pahala amalmu, niscaya dunia tidak bisa menampung. Terlebih lagi apa? Talilul Quran. Coba deh, nah kalau kita lihat satu rumah ya, satu rumah ada hiasan kaligrafi, ayatul kursi, ya. Mending kadang-kadang nih orang yang punya rumah mending dapat ayat kursinya. Mentang-mentang punya duit beli ini apa ayat kursi, cuma dari mana awalnya ayatul kursi, ya kan? Karena dia kepingin menghiasi rumahnya, taruh ayat kursi, ayat 1000 dinar atau doa nurbuah, ya. Macam-macam, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau Allahu akbar, atau Allah baru Muhammad. Itu bahasa Arab kan? Bahasa Arab. Malah Al-Quran kan? Al-Quran dia bisa menghiasi benda mati nggak? Bisa. Itu rumah hidup kan? Hidup. Kenapa? Karena taruh ayat kursi, ayat kursi atau ayat Al-Quran lainnya hidup. Nah, ini nih ceritanya. Benda mati sendiri kalau ditaruh Al-Quran Al-Karim bisa hidup. Secara apa? Bukan secara zahir, bukan rumah itu bergerak-gerak. Enggak. Kalau kita masuk ke rumah yang penuh dengan ayatul kursi atau ayat 1000 dinar atau ayat Al-Quran, oh sungguh adem di rumah. Tentu ahlinya juga kira padahal dia nggak bisa baca. Cuman bisanya apa? Beli. Orang udah ngelihat rumahnya bagus, indah, agamis. Apalagi lah yang hidup. Benda mati aja Al-Quranul Karim bisa menghidupin, apalagi yang hidup membacanya. Benar kan? Coba jajan. Caranya gimana? Ya kan? Ya, pertama kata Al-Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Al-Imam Jalaluddin Rumi, andai kata engkau pandang itu Al-Quran, Allah memberikan kekayaan kepadamu. Andai kata engkau buka Al-Quran dan engkau baca, niscaya kekayaan dunia akhirat ada kepadamu. Andai kata engkau buka Al-Quran, engkau baca dan engkau artii dan engkau pahami, niscaya surga dunia kepadamu. Andai kata Al-Imam Jalaluddin Ar-Rum, engkau buka Al-Quran, engkau baca Al-Quran, engkau arti Al-Quran, dan engkau amalkan apa yang engkau arti dan engkau pahamkan, niscaya liqa'al Rabbi, engkau akan bertemu dengan Tuhan. Siapa yang gak ingin bertemu dengan Allah? Pasti semua orang yang beriman itu. Ini kata Al-Imam Jalaluddin Ar-Rum. Kita ngebuka Al-Quran aja udah dapat pahala belum? Dapat. Biarpun andai kata kita nggak bisa baca, tapi kenal hurufnya, pasti mendapat. Apalagi kita baca, kita buka dan kita baca. Pahala dunia akhirat pasti. Kekayaan dunia akhirat pasti. Harus kita yakini. Kenapa? Saya mau nanya nih, baik kelas 1 sampai kelas 6, rukun iman berapa? 5 apa 7? 6. Ya, berarti istiqomahnya kuat ya. Nggak mau milih 5, nggak mau milih 7, tetap 6. Mudah-mudahan sampai nanti bertemu dengan Munkar Nakir, tetap 6. Jangan 9. Karena apa? Datang yang 3, percaya pada sikolan, percaya sama cewek, percaya sama HP. Kan kemudian 9 jadinya. Padahal lu 6 sampai sekarang 6 sampai nanti pun tetap 6. Yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah, percaya dan yakin kepada Allah, walaupun tidak secara zahir, tetapi harus yakini zahir dan batin. Kenapa? Ini semua ciptaannya secara zahir. Secara batin bisa nggak tenang hati kita? Bisa. Kita tidur sadar nggak? Nggak sadar. Berarti Allah yang ngatur kita.
Yang kedua itu Allah nggak bertempat ya, nggak dilihat oleh panca indera. Tapi Allah itu ada. Yang kedua al-imanu, apa yang kedua? Malaikat. Iya di mana aja pokoknya malaikat itu ya yang wajib kita ketahui 10. Mereka kita imani, mereka ada walaupun gaib. Kita nggak ngelihat mereka kan? Allah pun kita nggak ngelihat kan, walaupun gaib, tapi tetap dalam hati kita ada. Yang ketiga, sulus al-imanu bi kitabillah bir-rasuli wan nabi war rasul. Beriman kepada nabi-nabi dan rasulullah. Sebagian ulama mengatakan kitab itu nomor 3, ya kan? Kalau nggak rasul dulu yang nyampein, nggak ada kitab, berarti nabi dan rasul dulu. Apa ya? Ya terserah. Ya. Nabi itu ada zaman dulu. Ada yang ketemu nggak sama Nabi sama Rasul? Nggak ada, sama saya juga. Berarti kita nggak ngeliat, kita nggak sempat ketemu. Tapi percaya nggak? Yakin nggak ada itu Rasul sama Nabi? Tapi kita nggak sempat ngeliat. Udah 3 nih, kita nggak ngeliat Allah, malaikat nggak kita lihat, Nabi dan Rasul nggak sempat kita ngeliat. Yang keempat, imanu bil kitab, beriman kepada kitab yakin kepada kitab. Semua kitab itu banyak apa banyak? Yang wajib diketahui berapa? 4. Coba yang pertama, Zabur, Taurat. boleh nih, ini macam-macam nih, beda-beda. Ada yang Taurat, ada yang Injil duluan. Pokoknya 4. Yang keempat itu aja. Yang keempat penyempurna kitab yang ketiga ini adalah Al-Qur'anul Karim. Kita tahu Zabur, Injil, Taurat dan Al-Qur'an. Itu Al-Qur'an masih ada nggak sampai sekarang? Pernah nggak ngeliat? Sering nggak ngebuka? Kalau sering jangan ragu lagi. Kenapa? Membuktikan iman seseorang, apalagi dia percaya, apalagi dia yakin, sudah dia lihat. Kalau orangnya itu nggak percaya, padahal ada di depan dia, kemana-mana dia terlebih masjid musola ada. Kalau meragukan lagi tentang surga untuk mengambil sebagian dari Al-Quran, berarti orangnya itu punya penyakit. Coba penyakit apa yang paling hebat? Bukan corona, enggak. Corona mau penyakit yang obat tuh, enggak. Penyakit apa? Tetapi orangnya masih waras. Hati. Penyakit hati. Ada lagi. Apa? Ini saya tahu malam ini. Penyakit yang paling besar, penyakit ragu. Kalau kamu ragu, nggak usah. Kan gitu. Nggak usah berteman kalau kita ragu. Makan pun demikian. Kalaulah ini berbentuk haram, timbul keraguan, tinggalkan. Penyakit ragu. Kalau kamu nuntut ilmu di sini ragu-ragu, mendingan jangan. Kalau kamu ragu tidak berhasil di tempat ini, jangan. Tapi kalau kamu yakin betul-betul, walaupun orang tua kita susah mencari untuk biaya kita, niscaya hakul yakin kita. Janganlah kita lulus dari sini, surga kita dapat. Orang tua kita dapat surga, dapat. Jadi penyakit yang besar itu adalah ragu-ragu. Kalau kamu ragu belajar, kok ragu-ragu saya, istiqomah. Nah itu iman yang keempat ya. Apa yang iman keempat tadi? Pada kitab kita. Sampai sekarang masih ada, masih kan? Masih. Kalau kita buka masih ada tulisannya enggak? Masih. Kalau kita artiin ada enggak artinya? Ada secara bahasa Indonesia. Kenapa ragu lagi? Sedangkan gaib sendiri kamu percayai. Yang gaib malaikat kamu yakinin.
Ya, padahal bukan di depan matamu. Rasul sama Nabi pun kamu percayain, kamu yakinin, padahal nggak sempat ketemu sama kamu. Kenapa Al-Quran di depan mata tidak kamu percayai? Kamu harus yakin bahwasanya selama kamu mondok di sini harus khatam 30 juz. Harus yakin. Tapi Ustaz, saya datang kemari baru ikro. Allah Maha Kuasa membolak-balikkan hati manusia itu. Harus yakin. Ya, itu. Iman yang kelima, hari kiamat. Yakin nggak? Percaya nggak ada tuh? Tapi kan belum kelihatan. Kenapa kamu percaya? Ciri-ciri orang iman. Sedangkan yang nggak kelihatan kita imani, kita percaya. Apalagi lah yang di depan mata. Terus tentang qadar baik dan qadar buruk, itu setelah terjadi baru kita percaya. Oh, ini yang namanya qada sama qadar. Setelah terjadi itu pun kamu percayain. Kenapa ayat selalu ngomong tentang masalah keraguan tentang Al-Quran Al-Karim? Tidak ada lagi alat untuk mengimani Allah itu melainkan dari Al-Quran sekarang. Karena yang di depan mata yang menimbulkan keyakinan, hakul yakin kita. Nah, makanya anak-anakku, mumpung begini kalian di pondok, senantiasa satu huruf kamu baca. Kalau kamu baca doa daripada khutbul Quran terakhir, Allahumma ja'al harfan, ya Allah jadikanlah satu huruf ini satu huruf nurun, satu cahaya, harkat minal harkat, baris demi baris, harkat demi baris, satu cahaya. Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? 19 apa 29? Nih Ramadan dulu. Ramadan ini tingkat 6 ya. Hitung Bismi 3, Allah 4, Ar-Rahman 5, Ar-Rahim 5. 5 tambah 5 kali 3 15 tambah 4 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim ya. Padahal baru Bismillahirrahmanirrahim datang Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah berapa? 5, Allah 4 ya kan, Rabb 2, Al-Amin 9. Hitung berapa? Harus yakin. Di luar daripada nanti kira-kira kalian berapa, coba itu. Andai kata dalam surah Al-Fatihah itu dalam 1 ayat 7 ayat, hitung berapa huruf. Setelah kamu hitung berapa huruf, yakinkan bahwasanya satu huruf aja udah 10 pahala. Coba Bismillahirrahmanirrahim kali 10 udah 190 ya. 190 kali pahala, cuma bismillah doang ya. Yang membaca banyak lagi. Mampu nggak Allah? Mampu. Buktinya di sini Al-Quran. Ar-Rahmanur Rahim atau Malik Yaumiddin, ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba di luar daripada belajar di kelas, ambil keistimewaan dari masing-masing. Ambil keistimewaan dari teman-temanmu. Teman-temanmu zikirnya Masya Allah, kalau mau tidur bacaannya ayatul kursi semua sampai ngantuk, sampai geletak. Tidurnya melalui ayatul kursi. Kalau kamu apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil sampai tidur. Tapi nggak bisa tidur katanya. Apa yang kamu pikirin besok jangan pikirin. Saat ini dulu pikirin. Pesan saya kepada anak-anakku semua di Jalwal Banat, pesan para ulama-ulama dulu itu apa? Pegangan Islam itu, pedoman Islam itu, bertunjuk Islam itu adalah Al-Quranul Karim. Biarpun kita nggak satu kampung, nggak satu marga, ya, tapi kalau kita senantiasa apa yang saya baca, tentu Fatihah saya tetap Fatihahmu. Qul sada, saya tetap Qul Allah, sama dengan kamu semua. Itu yang menyatukan kita. Tapi setelah kau baca,
Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua, zalikal kitabu la raiba. Tidak ada keraguan di dalamnya. Itu Allah yang menyampaikan. Demikian itu kitab kita, mulai dari kitab Zabur, Injil, Taurat atau suhuf yang diberikan Allah kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Zulkifli, para nabi-nabi lainnya, semua mempunyai suhuf pegangan kehidupan. Penyempurnanya adalah Al-Quranul Karim. Kata Allah, tidak ada keraguan di dalamnya bagi yang mengamalkan. Makanya orang yang mengamalkan Al-Quran seolah-olah sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Kalau kita membaca perkataan Allah, seolah-olah kita bertemu dengan Allah. Siapa yang nggak kangen sama Allah? Yang maha suci tentu kita bisa disucikan. Yang maha kaya tentu kita bisa dikayakan. Ya kan? Maha alim, maha murid. Apa itu Asmaul Husna? Kelas 5, kelas 6 apa Asmaul Husna? Ada ijazahnya nanti dari ayah. Ayah juga Asmaul Husna diijazahi. Mulai dari wallazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahhar al-wahhabur razzaqul fattahul alimul qadirul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul musillus sami'ul basir الحكم العدد اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور شكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود الماجد الباعث السعيد الحق الوكيل القيوم المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواجد الصمد القادر معتدل المقدم المؤخر اول الاخر الذاكر الباطن الولي المتعال البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المصيت الجامع الغالي المؤمن المقتل مال الدار النبي النور الهادي البريء الباقر وارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Zikir itu ada yang berbentuk istighfar. Zikir itu ada yang berbentuk dengan tilawatul Quran. Zikir itu ada yang berbentuk asmaul azam. Itulah nama-nama Allah. Makanya kita diawali tadi ya Fattahu ya Ali. Semua sifat af'al, asma dan zatnya bergabunglah di situ. Kita senantiasa percaya dan kita yakini. Kira-kira para anak-anakku, mungkin baru jam segini, tinggal 15 menit atau 1 jam lagi untuk kelas 5 boleh nanya, mumpung mau nanya zikir, mau nanya faedah, mau nanya kalau faedah permanisan nanti sama abang hadisnya, dikasih pun sama abang hadisnya. Ada yang kira-kira yang mau ditanya? Boleh. Boleh ditanya. Kalau masalah hafaz Quran, 1, jangan sempat batal wudu. Mengulang tidak cukup 2 kali 3 kali. Pertama pas mau tidur. Kedua, ketika memorimu kosong maka isilah ulangan yang semalam. Baru kamu setor, ya kan? Setelah itu ulang kembali. Ayat juga dulu waktu mondok di Purba Mabang hadisnya sempat kepingin hafaz Quran. Di dalam kendaraan tuh bawa Al-Quran yang kecil. Di dalam mobil pas begini. Jadi kita itu bukan dalam segi soalnya enggak, emang begitu aturan Islam harus hafaz. Tapi karena keadaan kita yang namanya ekonomi harus menderes dulu ke kebun, bantu orang tua dulu. Ya Allah yang mengatur semuanya. Ada lagi, tapi kalian ini di sini, alhamdulillahirabbil alamin, orang tua masih pada mampu. Kenapa? Karena tiap hari jualan. Tergantung kaliannya ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi kalau orang-orang tua kalian itu dengan Allahumma rzuqna fi baitikal haram. Tahu nggak artinya? Ya Allah, sampaikanlah kami ke Baitul Haram. Baitul Haram itu tempat mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala.
Doa kalian itu sungguh mulia. Kalau ayah dulu sebelum daftar haji ada teman ayah di Makkah, apa doanya? Allahumma rabbana la tamutna hatta nara salam. Ya Allah, janganlah engkau matikan diri saya sebelum saya sampai ke Baitul Haram. Wa khalfal maqam, sebelum saya sampai sholat di maqam Ibrahim. Wa nashraba ma'a zamzam, sebelum saya bisa minum air zam-zammu. Wa ziyarata qabrina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebelum saya sampai menziarahi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita nggak tahu rezeki kita untuk didapatkan apa, karena rezeki itu Allah yang punya, bukan bapakmu yang punya. Bukan. Walaupun konglomerat pejabat, ya, bukan. Walaupun PNS belum tentu jaminan kehidupan untuk bahagia. Tetapi orang yang hafaz Quran, yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, tidur dengan Al-Quran, makan dengan Al-Quran, belajar dengan Al-Quran, Rawduh Riyadil Jannah, taman-taman surga dalam kehidupan. Kenapa? Jangankanlah di neraka nanti, di dunia sendiri tanah haram menyentuhnya apabila dia mati. Kubur tentang azab, haram diazab oleh orang yang senantiasa hafaz Al-Quran. Berarti untuk malam ini anak-anakku sekalian, mumpung pertunjuknya pada kalian tentang Al-Quran, pegang untuk Al-Quran, cintai Al-Quran melebihi dunia ini. Isi hidupmu dengan Al-Quran, isi akalmu dengan Al-Quran, hatimu dengan Al-Quran, memohon melalui bagi Al-Quran. Kenapa? Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, maka sesungguhnya nanti hari kiamat datang syafi'an li ashabi, pertolongan. Kalau di pertolongan datang di akhirat, otomatis duluan di akhirat. Cuma di akhirat pertolongannya terbatas. Kalau di akhirat selama-lamanya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Nah, turunkan Al-Quran itu sesuatu sebahagian apa? Syifa, penawar. Nah, bisa rahmat itu nggak harus berbentuk rupiah. Nah, kita sehat besok, mata kita sehat, telinga kita masih bisa mendengar, melangkah kaki kita masih bisa, mengayun tangan kita masih bisa. Itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu para anak-anakku rijal wal banat, demikianlah sekelumit tentang mencintai Al-Quran, supaya Al-Quran tidak kita ragukan lagi. Mari sama-sama kita baca sebagai bacaan Kifaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum, ananallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi ayah mohon mengucapkan kekatimu yang di awal tadi dengan bacaan Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.